Budidaya Online, Bab ke-27. Begitu Yuan dan Xiao Hua meninggalkan rumah lelang, mereka berkeliaran di sekitar kota tanpa tujuan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Hua, sekarang kita punya cukup uang. Mungkin kita harus mempersiapkan diri lebih baik untuk masa depan. Namun, Xiao Hua hanya memiringkan kepalanya dengan bingung dan berbicara. Tapi Xiao Hua memiliki banyak harta yang bisa kamu gunakan. Yuan menunjukkan senyum pahit dan berkata, meskipun itu benar, aku tidak bisa mengandalkanmu untuk segalanya. Saya ingin bekerja keras dan mendapatkan peralatan saya sendiri juga. Xiao Hua tetap bingung. Dan dia bertanya, Xiao Hua telah memperhatikan ini sedikit sekarang. Tetapi mengapa saudara Yuan ingin bekerja begitu keras? Jika itu adalah orang lain di posisi Anda, mereka pasti akan mengambil keuntungan dari situasi ini dan tidak melakukan banyak pekerjaan. Yuan terkekeh setelah mendengar kata-katanya dan berkata, meskipun mungkin tidak terlihat seperti itu, saya telah menjalani sebagian besar hidup saya sebagai orang cacat, di mana saya bahkan tidak dapat menggunakan kamar mandi tanpa bantuan orang lain. Saya benci perasaan menjadi begitu tidak berdaya dan tidak berguna, dan meskipun bernafas, saya tidak pernah merasa hidup. Tetapi sekarang setelah saya akhirnya dapat menggunakan tubuh saya yang tidak berguna lagi, saya ingin menikmati hidup sepenuhnya dan mengalami apa artinya hidup. Kakak Yuan, kamu pasti menjalani kehidupan yang sulit. Waktu lampau. Yuan tertawa dengan nada putus asa. Meskipun aku mungkin tampak baik-baik saja sekarang, aku sebenarnya masih menjalani kehidupan yang sia-sia itu. Petik 2. Tapi saudara Yuan tidak lagi cacat. Dia bahkan seorang jenius kultivasi. Meskipun Xiao Hua tidak tahu situasinya, dia bisa merasakan kesepian dan keputusasaan dalam nada suaranya. Itu mungkin benar di dunia ini. Tapi begitu aku lock out, aku akan kembali menjadi cacat di dunia yang gelap dan hening itu. Bagaimanapun, mari tinggalkan topik yang menyedihkan ini dan nikmati diri kita sendiri dengan kekayaan baru kita. Yuan berkata sambil terus berjalan di sekitar kota. Sementara itu, Xiao Hua diam-diam menatapnya dengan tatapan merenung. Sepertinya sedang berpikir keras. Mungkin ada sesuatu yang bisa dilakukan Xiao Hua untuk meringankan rasa sakit saudara Yuan, pikirnya dalam hati. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di tempat yang tampaknya merupakan toko peralatan. Selamat datang di gudang senjata naga. Pria parubaya di belakang konter berkata kepada mereka setelah menyadari kehadiran mereka. Kami memiliki segala macam senjata dan baju besi tingkat roh. Jika Anda mencari sesuatu yang spesifik, beritahu saya. Aku akan, kata Yuan sambil mulai melihat sekeliling. Pedang tulang, kelas, semangat, kualitas, sedang. Kekuatan fisik yang dibutuhkan, 300. Kekuatan mental yang dibutuhkan, 600. Ketajaman, 300. Deskripsi, pedang yang terbuat dari tulang dari kerangka spiritual. Harga, 30.000 emas. Armor skala kadal api, kelas, semangat. Kualitas, tinggi. Kekuatan fisik yang dibutuhkan, 500. Kekuatan mental yang dibutuhkan, 250. Pertahanan fisik, 5.000. Deskripsi, dibuat dengan timbangan yang sangat tahan lama dari virilizat. Harga, 80.000 emas. Ya Tuhan, peralatan di sini sangat mahal. Mata Yuan melebar ketika dia melihat harga untuk senjata kelas spirit ini. Itu membuat 540 emas yang dia dapatkan sama sekali tidak signifikan. Itu mahal, kan? Xiao Hua bisa membaca ekspresinya dan berkata sambil tersenyum. Kecuali Anda berasal dari keluarga bangsawan atau mendapat dukungan dari sekte yang kuat, tidak ada yang akan datang ke tempat ini untuk mencari peralatan. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelum kita masuk ke sini? Sekarang aku merasa seperti pengemis yang masuk ke toko perhiasan. Yuan menghela nafas. Ayo pergi dan cari sesuatu untuk dimakan. Ketika pria parubaya itu melihat bahwa mereka pergi setelah melihat hanya 2 item, dia menggigit giginya dengan jijik. Memikirkan bahwa aku membuang-buang napas untuk menyapa para bajingan malang ini. Petik 2. Mendengar kata-kata seperti itu, Yuan berhenti berjalan dan berbalik untuk melihat pria parubaya itu dengan cemberut.
Apakah Anda akan memukul saya karena mengatakan yang sebenarnya? Pria parubaya itu tetap acuh tak acuh dan bahkan terus menghinanya. Toko ini dimiliki oleh Sekte Naga Bumi. Pukul aku jika kamu berani. Petik 2. Petik 2. Alis Yuan berkedut mendengar nada menjengkelkan yang datang dari pria parubaya itu. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Karena dia benar-benar miskin. Lebih jauh lagi, dia tidak ingin membuat masalah yang tidak perlu di dalam toko milik NPC karena siapa yang tahu apa yang mungkin dilakukan NPC. Namun, Xiao Hua tidak sebaik Yuan. Dan dia membenci orang-orang yang memandang rendah Yuan, guru tercintanya. Sesaat kemudian, dia mengambil cincin penyimpanannya dan mengeluarkan 2 harta karun kelas surga kualitas terbaik, satu di masing-masing tangannya yang kecil. Ketika pria parubaya itu menyadari bahwa dia memegang 2 senjata tingkat surga dan bahkan memperlakukannya seolah-olah itu hanya mainan, matanya berputar ke belakang karena terkejut, dan dia pingsan pada saat berikutnya. Itulah yang kamu dapatkan karena menggertak saudara Yuan. Xiao Hua mencibir ke dalam sebelum meletakkan senjata kelas surga dan meninggalkan toko dengan ekspresi puas di wajahnya yang imut. Begitu mereka meninggalkan toko, Yuan dan Xiao Hua pergi ke restoran terdekat, di mana mereka mulai mengisi perut mereka dengan makanan lezat. Ya Tuhan, makanan ini enak gila. Aku tidak percaya betapa nyata rasanya di dalam game. Seolah-olah dia telah berubah menjadi binatang yang kelaparan. Yuan memasukkan makanan ke dalam mulutnya dan ke tenggorokannya, dan kedua tangannya sibuk dengan makanan setiap saat. Sementara itu, Xiao Hua memperhatikannya makan seperti binatang dengan rahang menggantung. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang makan dengan begitu panik. Sepertinya dia belum pernah makan apapun sebelum hari ini. Makanannya tidak akan kemana-mana. Saudara Yuan, kalau tidak makan pelan-pelan, bisa mati tersedak, katanya. Aku tidak bisa menahannya, tanganku bergerak sendiri. Lagi pula, aku tidak makan apa-apa selain sup selama beberapa tahun terakhir. Yuan berkata dengan suara tertahan sambil terus memasukkan makanan ke mulutnya tanpa ampun dengan air mata mengalir di pipinya yang gemuk. Xiao Hua hanya menggelengkan kepalanya sebelum dia mulai memakan sepiring makanannya sendiri dengan elegan. Bersambung.